Semoga kita semua dan keluarga kita yang berada di mana saja sehat, umur panjang dan dijauhkan dari bahaya penyakit. Jemaah Islam yang sangat berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada para jemaat yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya pada acara berbuka puasa pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah, dilimpahkan rezekinya, kesehatan, panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hasil pertama kali pada malam ke-12 Rp3.569.500, sedangkan saldo malam sebelumnya Rp50.991.000. Dengan demikian kita total Rp54.520.500. Yang lain saya sangat berbahagia. Sebelum kami dipersilakan berceramah, sebagaimana biasa kita ingatkan kepada seluruh jamaah supaya tetap mematuhi protokol COVID-19, mencuci tangan dengan menggunakan sanitizer atau sabun yang telah disiapkan di tempat berwudu, menjaga jarak dengan mengisi tempat yang tidak diberi penghasilan, dan semua harus atau wajib memakai masker. Dengan demikian insya Allah kita akan terhindar dari bahaya COVID-19. Jemaah Islam yang sangat berbahagia, adapun yang akan memberikan ceramah Islam pada kesempatan yang berbahagia ini adalah yang terhormat Bapak Dr. Hakim SAG, SH, Magister Filsafat Islam. Atas nama jemaah sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih dan kepada beliau dengan hormat disilakan. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyam 'ala allazina amanu liyakunu minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat panitia pembangunan masjid, imam, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan malam ini kemudian Allah memberikan lagi pahala yang besar bagi kita, karena kemudian memudahkan langkah kaki kita ke tempat ini. Kajian kita pada kesempatan ini spirit Ramadan dan aktualisasi ulama untuk membangun moderasi beragama. Hadirin yang kami muliakan, para ahli atau para pakar kemudian bersepakat dan memberikan ulasan, menyampaikan kepada kita kalau mau sukses itu minimal ada 3 kecerdasan yang harus dikuasai. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual dalam artian pintar. Yang kedua, kecerdasan emosional dalam artian bagaimana berhubungan baik sesama manusia. Dan yang ketiga, kecerdasan spiritual, bagaimana hubungan kita dengan penguasa alam, dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jika tiga ini kemudian ada dalam diri kita, menurut para pakar, para ahli, insya Allah kita sukses. Tapi kemudian bahwa kecerdasan intelektual itu hanya 20% kemudian mendukung seseorang itu menjadi sukses. 80% itu oleh karena kita cerdas secara emosional dan kita cerdas secara spiritual. Ternyata baik Ramadan maupun Polima, termasuk moderasi beragama, ternyata menuntut kita kepada kecerdasan emosional dan spiritual. Kita ambil Ramadan misalnya, kita puasa menahan dahaga baik lapar maupun haus. Kemudian yang diharapkan adalah muncul simpati kepada sesama manusia. Dalam artian mudah-mudahan dengan kita merasakan lapar dan haus itu, kemudian kita menyadari banyak orang yang di luar sana yang tidak mampu membeli makan dan minum. Jangankan hanya sehari mereka tidak makan, bisa 3 hari, bahkan 1 minggu, mungkin juga dalam sebulan, kemudian mereka akan lunta-lunta untuk memperoleh makanan. Maka olehnya itu, puasa mengajarkan kita untuk bersimpati, empati kepada orang-orang yang tidak mampu. Begitupun Polima, Pomama Siaka mengajarkan kita tentang kasih sayang. Popia Piara mengajarkan kita tentang untuk saling memelihara dan untuk saling merawat. Begitupun Pemamayaka, bagaimana kemudian kita menjaga harga diri, menanggung malu. Kalau kita tidak mau kemudian dipermalukan orang, jangan juga permalukan orang. Kemudian mengangkat kata, bagaimana kemudian kita saling mengangkat harkat dan martabat, kemudian membenci-benci dibuli, mengajarkan kita tentang toleransi, bersamaan, keadilan dan kesetaraan. Kalau kau sakit dicubit, maka jangan cubit orang lain. Kemudian moderasi beragama juga ternyata mengajarkan kita tentang nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Karena agama diturunkan 5 tujuannya, salah satunya adalah untuk menjaga jiwa dan untuk memanusiakan manusia. Makanya ayat mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kata wasatan di situ diartikan sebagai umat terbaik, umat yang adil dan umat yang tengah-tengah. Yang diinginkan oleh agama kepada kita, yang diinginkan ayat ini kepada kita, agar kita kemudian menjadi wasatan atau moderator penengah, wasatan wasit penengah. Kita kemudian bisa beragama, tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri. Karena kapan kemudian kita ekstrem kanan, itulah kemudian gampang kita memindahkan orang, bahkan mudah mengkafirkan. Kapan juga kita ekstrem kiri, kita pada akhirnya liberal, bebas berbuat seenaknya. Kita akan melihat kemudian dari mana asalnya radikalisme kanan, radikalisme ini, utamanya radikalisme tindakan. Kalau kita lihat sejarah, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Rasul tidak berpesan, bahkan tidak berwasiat bahwa model kepemimpinan, misalnya model demokrasi yang bagus, model kepemimpinan, model autokrasi yang bagus, atau monarki yang bagus, atau republik yang bagus, kesultanan maupun kerajaan. Rasulullah tidak berpesan dan tidak berwasiat tentang itu. Rasul pun kemudian tidak menyatakan aliran teologi ini yang bagus, misalnya Syiah, misalnya Murji'ah, misalnya Sunni, misalnya Khawarij, misalnya Mu'tazilah dan lain sebagainya. Bahkan organisasi pun Rasulullah tidak mengatakan atau berwasiatkan organisasi mana. Bahkan kemudian Rasul pun tidak berwasiat tentang siapa penggantinya. Ketika Rasulullah meninggal, ia tidak berwasiat kepada Abu Bakar sebagai pengganti
Bakar kemudian menjadi pengganti beliau mengimani sholat jamaah. Rasulullah meninggal hari Senin. Ia dimakamkan nanti hari Selasa. Oleh karena umat Islam masih membicarakan penggantinya pada saat itu. Kita tahu Bani Sakifah, tempat pertemuan umat Islam, hampir terjadi perselisihan di situ. Pada saat itu dari suku Hajrat mengatakan yang pantas jadi pengganti Nabi adalah Salam bin Ubadah. Suku yang lain kemudian tidak setuju, bahkan Muhajirin dan Ansar. Setelah itu datang Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan yang cocok mengganti Rasulullah ada Umar bin Khattab dan ada Abu Bakar. Tapi keduanya pun menolak. Tidak, mereka pun berdiri dan mengatakan yang cocok mengganti Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar dapat mandat untuk menjadi imam salat. Karena Abu Bakar kemudian yang menemani Rasulullah SAW hijrah, dan Abu Bakar kemudian yang pertama kali memeluk Islam. Ketika pada saat itu kemudian dibayarlah Abu Bakar, dan ketika Abu Bakar memerintah mendekati pun ajalnya, ia kemudian memanggil Umar, wahai Umar, untuk menggantikan dia sebagai khalifah. Tapi itu pun tidak secara begitu. Dikomunikasikan dulu dengan umat Islam yang lain dan senior-senior yang lain, dan pada akhirnya setuju Umar kemudian menjadi khalifah. Ini diambil langkah oleh Abu Bakar jangan sampai terjadi lagi perpecahan seperti di Sakifah Bani Sa'idah. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, mendekati ajalnya ia pun untuk menghindari perpecahan di tubuh umat Islam, maka Umar membuat tim formatur. Ada 7 tim formatur untuk kemudian memilih khalifah selanjutnya, dan ternyata yang terpilih adalah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan memerintah, lalu kemudian ada ketidakadilan yang dilakukan misalnya oleh sekretaris Marwan bin Hakam, yang kemudian membuat gubernur itu dari keluarganya, yang kemudian membuat semua harta-harta umat Islam dibagikan, sebagian dibagikan kepada keluarga-keluarganya, sehingga terjadi ketidakadilan, terjadi pemberontakan di tubuh umat Islam pada saat itu. Ketika terjadi pemberontakan yang pada akhirnya ujung-ujungnya Utsman bin Affan pun terbunuh. Ketika Utsman terbunuh, pemberontak itu mendatangi Ali supaya menjadi khalifah. Beberapa kali kemudian didatangi beberapa kali, tapi Ali menolak. Nanti kemudian dijelaskan, karena kalau tidak ada pemimpin, kalau tidak ada khalifah, maka bisa saja umat Islam ini berpecah, maka Ali pun menerimanya. Ketika Ali kemudian menjadi khalifah, maka gubernur Damaskus, sepupu Utsman bin Affan, Muawiyah, menuntut agar Ali mencari pembunuh Utsman bin Affan. Ternyata Ali belum melakukan itu. Yang dilakukan adalah menetralkan negara, tanah yang diberikan kepada keluarga ditarik, pejabat-pejabat yang dipilih tidak sesuai dengan cara itu kemudian dikembalikan, yang pada akhirnya ujung-ujungnya Muawiyah melawan, dan terjadilah perpecahan, terjadilah pemberontakan, terjadilah kemudian silang sengketa antara Ali dengan Muawiyah. Itulah peperangan yang disebut di dalam sejarah Islam dengan peperangan Siffin. Pada peperangan itu ketika Ali kemudian sudah memenang, ahli strategi politik Muawiyah ambil Quran simpan di ujung tombak. Melihat itu kemudian Ali kemudian mengatakan, "Wahai pasukanku, sana pasukan Muawiyah sudah mengalah atau sudah menyerah atau kemudian mau berdamai." Sebagian kemudian mengatakan tidak, mereka hanya bohong. Sebagian lagi menerima. Tapi Ali yang tidak mau terjadi perpecahan kemudian menghentikan perang itu. Lalu terjadilah apa yang disebut dengan tahkim. Ketika terjadi tahkim, maka diadakan perundingan yang Muawiyah memutus Amr bin As dan Ali memutus Abu Musa al-Asy'ari. Ketika terjadi perundingan itu, kesimpulannya ternyata
dimenangkan oleh Muawiyah. Ketika itulah mulai muncul aliran teologi dalam Islam. Pada saat itu muncul Syiah. Siapa itu Syiah? Yang pro kepada Ali. Ada juga yang kemudian tidak pro kepada Ali dan tidak pro kepada Muawiyah. Itulah Murji'ah. Dan ada yang kemudian keluar dari Ali. Itulah yang disebut dengan aliran Khawarij. Aliran inilah yang kemudian keluar dari Ali dan membuat tersendiri yang disebut dan kita kenal dengan nama aliran Khawarij. Dia kemudian mengatakan, la hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka umat Islam yang berdosa besar itu kafir, dan kafir itu harus dibunuh. Sasarannya yang empat pada saat itu: Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Ash'ari direncanakan dibunuh pada malam. Tapi yang terjadi, ternyata yang berhasil dibunuh hanyalah Ali. Pembunuh Ali adalah dari golongan Khawarij ini yang bernama Ibnu Muljam. Siapa itu Khawarij? Khawarij kita kenal kalau di Arab ada namanya suku Badui, suku yang ada di pinggiran Medina, atau suku kampung pada saat itu tempat kampung. Kita kenal sekarang dengan nama misalnya orang-orang yang mata kompet. Sehingga memang Badui Khawarij pada saat itu mudah kemudian dimanfaatkan oleh zaman, oleh kekuasaan. Maka tidak heran karena mereka mengatakan bahwa kita jihad di jalan Allah, padahal belum tentu antara jihad atau dimanfaatkan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah jihad atau dimanfaatkan? Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, itulah kemudian riwayat bagaimana aliran radikalisme atau dari Khawarij, dan kita akan lanjutkan tentang siapa itu yang kemudian radikalisme tindakan dan siapa itu yang radikalisme pemikiran, sehingga kita memang beragama dengan cara yang toleransi, beragama dengan cara yang wasatiyah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.